Alhamdulillah kami menyaksikan sejumlah undangan sudah hadir dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Mari kita lanjutkan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua Pengurus Yayasan. Dalam hal ini Ustadz Imam Mudakir, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihat wa bi'afihi tukaffiru sayyiati wal khati'at wa bilutfihi tustarul uyubu wazillat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul bariyat wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibur risalat wa sahibus syafa'at sallallahu alaihi wa ala alihi tahirat wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa sallama tasliman katsira. Sahibus samahah Profesor Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis, Sahibul Fadilah Al-Ustadz Tajul Urus bin Abdul Halim, Timbalan Mufti Negeri Perlis, Sahibul Fadilah Tuan Haji Muhammad Nazim bin Haji Muhammad Nur, Ketua Pegawai Eksekutif Majelis Agama Islam Adat Istiadat Melayu Perlis, Sahibul Fadilah Profesor Dr. Muhammad Ruzaini bin Romli, Rektor Universiti Islam Antarbangsa Tuanku Sayyid Sirajuddin, Sahibul Fadilah Profesor Dr. Asman Muhammad Nur, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis, Sahibul Fadilah Profesor Madya Dr. Muhammad Akram bin Datuk Dahaman, Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis, bersama tim yang berjumlah 17 orang. Yang saya hormati kakak kelas kami Dr. Zaitun Rasmin, Ketua Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah. Yang saya hormati para undangan, ada Mudir Pesantren Al-Ittihad Al-Islami Dr. Ahmad Junaidi Ahmad. Kemudian ada pimpinan dari Pesantren Mas Kumambang, kemudian dari Dewan Dakwah Lumajang, dan beberapa undangan yang lain, keluarga besar Ahasan yang insya Allah juga hadir, para santri yang berbahagia. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Sahibus Samahah Profesor Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin sebagai Mufti Negeri Perlis yang berkenan hadir menyambung al-ukhuwah, pertemuan dengan nilai persaudaraan. Mudah-mudahan kunjungan ke pesantren Persis Bangil termasuk ke pimpinan wilayah Persis Jawa Timur membawa keberkahan dan sekaligus memberikan manfaat untuk kita semua, termasuk kehadiran Rektor dari Universiti Islam Antarbangsa Tuanku Sayyid Sirajuddin. Mudah-mudahan nantinya ada yang bisa dikerjasamakan
antara pesantren Al-Ittihad Al-Islami Bangil dan juga dengan universitas, sehingga para alumni yang menyelesaikan pendidikannya di pesantren bisa melanjutkan di Universiti Islam Antarbangsa Tuanku Sayyid Sirajuddin insyaallah. Yang kedua, permohonan maaf dari yayasan sekaligus mewakili pesantren nantinya. Memohon maaf dengan cuaca yang panas. Jadi belum disiapkan ruang pendingin. Tapi mudah-mudahan nuansa yang panas ini, cuaca yang agak lumayan ini, memberikan semangat motivasi kita, menghadirkan hamasah untuk talabul ilm, menghadirkan semangat untuk meningkatkan kualitas diri. Karena memang penghargaan Allah hanya Allah tujukan kepada mereka ahli ilmu. Allah menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Karena itu dengan segala keterbatasan yang ada, mewakili pengurus yayasan memohon maaf yang tak terhingga kepada para hadirin. Dan seandainya nanti dalam hal jamuan ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi kami juga memohon maaf. Dan kami berharap pertemuan ini memberikan efek yang cukup baik untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberkahi setiap upaya untuk melakukan kebaikan, dan atas segala kekurangan dan kelebihannya kami memohon maaf. Jazakumullahu khairan katsira ala khudurikum, syarraftumuna bi ziyaratikum bi hadzal ma'had. Nas'alullaha lakum dawamas sihhati wal afiyah wa nas'alullaha lakum al istiqamah ala tariqil haq. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz Imam Mudzakkir yang telah memberikan sambutan atas nama Ketua Pengurus Yayasan Pesantren Persatuan Islam Bangil. Selanjutnya kepada Mudir Ustadz Devzi untuk memberikan kata sambutannya, yang kemudian nanti Ustadz Devzi bisa langsung mengkomunikasikan berikutnya siapa yang dipersilakan untuk berbicara. Fadhol Ustadz Devzi, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala ummi dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya wa la rasulah ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Alhamdulillah di pagi hari ini kita keluarga besar Pesantren Persis Bangil kedatangan tamu agung Sohibus Sahmaha, rombongan dari Jawatan Mufti Perlis yang insya Allah pada hari ini dalam rangka kita saling menghormati, ta'awun dalam kebaikan, kita mendapatkan kehormatan. Juga tamu-tamu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semuanya kami mengharapkan, kita semua juga mengharapkan ridha Allah dalam pertemuan yang singkat ini, yang mungkin cuma beberapa jam saja. Akan tapi kita mengharapkan kepada Allah, semoga kebaikan yang mereka bawa itu mengalir menjadi kebaikan jariah kita semua. Tentu saja kita juga berterima kasih kepada rombongan yang memang berkeinginan untuk datang ke tempat kami ini. Kami sangat berterima kasih juga kepada tamu-tamu undangan yang meluangkan waktunya dan membantu dengan doa. Semoga kita semua dalam hari ini, di acara yang singkat ini, bisa mendapatkan ibrah, kebaikan, dan tentu saja ini dihitung sebagai sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Semoga hari ini kita meskipun meninggalkan kewajiban sekolah, terutama kepada santri-santri,
Akan tapi kita ganti dengan acara yang sama, insya Allah nilainya juga tinggi di mata Allah Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Hifzi yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan, menyimak, mohon sekali lagi dijaga ketenangannya, tidak perlu berbincang sendiri. Kita dengarkan, kita sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan insya Allah Allah memberikan keberkahan dalam ilmu yang bermanfaat. Kepada Dr. Maza, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang saya kasihi Ustaz pengacara dan yang saya hormati Imam Muzakir, juga Ustaz, seluruh kepimpinan Persis, bapak-bapak yang di depan ini, ibu-ibu dan juga anak-anak yang di belakang. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Yang pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sambutan yang baik daripada pihak Persis. Kami ini datang daripada Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis. Jawatan Kuasa Fatwa ini ialah badan tertinggi yang menentukan hukum hakam agama bagi Negeri Perlis. Dan turut hadir bersama saya, nanti saya akan perkenalkan mana Ustaz Tajul di luar. Okey, saya perkenalkan di sebelah kanan saya ini ialah Profesor Dr. Muhammad Ruzaimi Ramli. Ini merupakan Rektor Universiti Islam Antarabangsa Syed Sirajuddin Perlis, Unisiraj. Unisiraj ini menyediakan pendidikan yang mana biayanya ditanggung oleh pihak Majlis Agama Islam Perlis. Gratis. Jadi sudah ada 122 orang anak Indonesia di sana. Jika siapa daripada sini ingin menyambung pelajarannya S1 ataupun diploma, boleh jumpa profesor, dan insya-Allah anak-anak di sini juga boleh menyambung ke negeri Perlis. Pengajiannya gratis, tempat tinggalnya gratis, uang sakunya diberikan. Yang di sebelah sana itu Ustaz Muhammad Nazim Muhammad Nur. Ini setiausaha, sekretar bagi Majlis Agama Islam
dan adat istiadat Melayu Perlis. Ini adalah majlis yang tertinggi yang menguruskan berbagai-bagai institusi di bawahnya bagi negeri. Jadi termasuknya yang membayari pendidikan, tempat tinggal dan ruang saku yang gratis itu datangnya daripada sini. Boleh hubungi beliau. Nanti siapa yang pandai memberi salam kepadanya akan dapat tempat, insyaAllah. Di sebelah kiri saya ini Kiai Haji Dr. Zaitun Rasmin. Ini orang Indonesia, pimpinan tertinggi Wahdah. Wahdah juga mempunyai 470 pesantren di seluruh Indonesia ini. Pengasas Wahdah, pemimpin dia. Bagi presiden juga ya. Ketua umum, ketum. Tapi ketum di Perlis itu daun yang memabukkan. Tapi di Indonesia gak apa. Ustaz Zaitun ini terkenal orangnya. Selalu muncul di TV. Orang yang menjatuhkan Ahok. Beliau ini telah dipilih menjadi anggota Fatwa Negeri Perlis. Orang Indonesia tapi anggota Fatwa Negeri Perlis. Sebab itu hari ini beliau tak hadir ke sini sebagai pemimpin ataupun ketum Wahdah. Kalau Wahdah hadirnya acaranya lain sedikit. Di hadapan saya ini ada anggota fatwa. Di hadapan sekali ini adalah merupakan Profesor Dr. Azman Maknur. Ini orangnya tinggal di Kuala Lumpur, pensyarah Universiti Islam Antarabangsa UIA. Tapi pakar dalam keuangan, Islam muamalat, menganggotai banyak institusi di Malaysia dan juga antarabangsa. Di sebelah, di tengah ini ialah Al-Fadhil Ustaz Burhanuddin bin Luqman. Ini juga merupakan tokoh muamalat Malaysia dan juga anggota Fatwa Negeri Perlis. Boleh nanti anak-anak nanti mungkin ingin berbicara dengan mereka. Ini adalah bersama yang di tengah ni memang masih muda, berjambang, Al-Fadhil Ustaz Said Abu Bakar yang merupakan anggota Said Abu Bakar bin Said Kamal Bahrin, juga anggota Fatwa orang Perlis. Ini saudagar emas. Lulusannya di Yordania. Ya, lain mana? Hah? Oh, yang satu lagi, majlis satu lagi. Okey. Saya sedikit sebelum kita mulakan, saya ucapkan terima kasih. Saya juga pernah jumpa Imam Mudakir, pernah datang ke Perlis dalam Rabitah Duat Asia. Saudara-saudari sekalian, sedikit mukadimah saja. Nanti kita akan berikan sesi untuk bertanya jawab. Ya. Kami bangga dapat datang ke tempat Hasan ini. Yang pada saya merupakan tokoh guru bangsa Indonesia, bahkan guru di Nusantara ini. Sumbangan Hasan itu besar, telah melahirkan anak murid yang besar juga dalam sejarah Indonesia. Dan karya-karyanya hatta tempiasan, ini tempiasan juga di sini, bahang daripada pemikiran Hasan atau di Malaysia dikenali dengan Hasan Bandung, merupakan juga terkenal, bukan terutama termasuk di negeri Perlis. Karya-karya yang ditulis olehnya, bukan semestinya tokoh itu mesti manusia bersetuju
dengan semua apa yang diperkatakan oleh beliau. Tetapi apa yang dibawa oleh Hasan yang menyebabkan beliau menjadi guru bangsa ialah 3 perkara yang pada saya paling asas. Yang pertama ialah semangat kembali pada Quran dan Sunnah. Yang kedua ialah semangat untuk tidak mengikut sesuatu secara membuta tuli, taklid tanpa mengetahui dalil. Itu semangat yang dibawa oleh Hasan. Kita dapat lihat di Nusantara ini, apabila semangat ini sudah berkurangan, ramai guru-guru agama yang dikultuskan, diikut, sehingga kadang-kadang pengikutnya itu bagaikan budak, bagaikan dalam bahasa Melayu, bagaikan Malaysia, bagaikan hamba, diperbudakkan kerana kononnya dia adalah guru. Dan inilah yang ditentang oleh Hasan. Yang ketiga ialah semangat Hasan ialah menentang bid'ah dan khurafat. Dan inilah 3 perkara yang dibawa oleh Hasan. Walaupun mungkin ada tokoh yang tidak bersetuju dengan beberapa kesimpulan fiqh ataupun fikih Al-Hasan itu, tetapi mereka bersetuju dia merupakan guru yang menyeru kepada 3 perkara yang utama ini. Dan bukan mudah untuk Hasan melakukannya. Tadi saya tengok bagi ustaz kita membaca Al-Quran tadi. Kerana Hasan bukan menghadapi orang jahil, tapi terpaksa menghadapi tokoh-tokoh agama juga. Ini yang masalah. Tadi adik kita baca, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang diberikan kitab, mereka itu kenal Nabi Muhammad seperti mana mereka mengenal anak-anak mereka. Tetapi sebahagian mereka itu menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka tahu. Tetapi apabila mereka menyembunyikan kebenaran, oleh karena mereka juga kiai, mereka juga tokoh, kita yang jadi goyah. Mau kata salah, hal itu dibikin oleh kiai, dibikin oleh tokoh, dibikin oleh Pak Ustaz. Sebab itu ayat itu tadi yang adik kita baca, Allah mengikutinya dengan apa? Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran daripada Tuhanmu, jangan kamu termasuk di kalangan orang-orang yang ragu. Kerana kamu kena tahu, bukan soal individu, bukan soal tokoh. Kebenaran itu daripada Tuhanmu. Sekalipun ahlul kitab enggan menyokongnya, mereka tahu kitab, tapi engkau mesti istiqamah. Dan ini semangat yang dibawa oleh Hasan yang sangat luar biasa. Jadi kami ke sini ingin melihat kesan peninggalan legasi besar ini. Cumanya saya pernah ucap hal yang sama di Muhammadiyah. Untuk Perlis juga dan untuk kita semua yang mendukung cita-cita reform ataupun tajdid ini. Biasanya apabila zaman tokoh itu ada, mungkin semangat tajdidnya itu bagus, hidup di kalangan para pengikutnya, termasuklah semua Perlis, Muhammadiyah, Persis dan semuanya. Tapi apabila tokoh sudah tidak ada, kadang-kadang agak sukar meneruskannya. Kesukaran itu bukan soal untuk meneruskan binaannya, pelajarnya, tapi terus untuk memperjuangkan apa yang telah dia perjuangkan di dalam konteks, di dalam wacana yang baru. Dan ramai orang semangatnya tak lagi macam Kiai Dahlan, mungkin semangatnya tidak lagi macam Hasan, walaupun duduknya di bawah bangunan Hasan. Ini adalah masalah yang kita hadapi di Perlis juga sama, di seluruh tempat lain juga sama, yang mendesak untuk kita sentiasa bagi setiap zaman adanya orang-orang yang kembali menyeru agar semangat pembaharuan itu dihidupkan sentiasa di dalam jiwa mereka yang meneruskan legasi tokoh-tokoh pembaharuan sepanjang zaman. Itu adalah sambutan saya. Terima kasih
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mengukuhkan hubungan antara kita. Dan Perlis ini datang, mungkin di sini kita juga boleh melamar, sama ya? Boleh melamar juga anak-anak sini untuk meneruskan pelajaran di negeri Perlis. Boleh, insyaAllah. Nanti boleh tanya sesi kepada Ustaz Muhammad Nazif ataupun kepada Pak Rektor, berapa kursi yang nak diberi, berapa tempat nak diberikan di sini, insyaAllah. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari rektor atau siapa Ustaz Devsi yang disilakan untuk menyambung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya bersama yang berbahagia, saya bersama Datuk Mufti Dr. Zaitun dan juga kawan-kawan teman-teman daripada Pondok Pesantren Persatuan Islam Persis Putri. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Saya Muhammad Rozaimi bin Ramli diamanahkan, ditugaskan untuk menjadi rektor di Unisiraj, Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin. Seperti mana yang disebutkan oleh Sahibul Samahah Mufti tadi, buat masa ini ada 122 orang pelajar Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Unisiraj dengan biasiswa penuh daripada Majlis Agama Islam Perlis. Biasiswa ini merangkumi yuran pengajian dan juga penginapan dan juga sara hidup sebanyak RM300 satu bulan. Saya tanya Ustaz Izzi tadi, Ustaz mengatakan lebih kurang 1 juta. 1 juta lebih. 1 juta lebih rupiah sebulan. Jadi 1,3 juta ya. Jadi jutawan lah kalau pergi di sana. Gratis. Dan cuma hanya perlu ditanggung biaya pesawat dan juga visa pelajar. Yang itu perlu dibiaya sendiri. Ataupun kalau masuk kursus bahasa juga perlu dibiaya sendiri sebelum masuk ke kuliah utama. Apabila masuk ke kuliah utama, insya-Allah semuanya ditanggung gratis. Baik. Kami mempunyai 4 fakultas. Fakultas Pengajian Islam, Fakultas Quran dan Sunnah, Fakultas Muamalat dan Keuangan Islam, dan juga Fakultas Perniagaan dan Sains Pengurusan. Prodi yang ada pengajian agama, pengajian Islam, kemudian juga pengajian muamalat. Ada program bahasa Arab, accounting, business dan juga IT. Termasuk pengurusan halal. Kita ada ijazah sarjana muda S1 halal. Jadi saya dengan ini menjemput anak-anak, adik-adik, teman-teman yang mempunyai minat untuk sambung pengajian di Unisiraj untuk datang ke Perlis. Kita mengundang. Kerana kalau dalam bahasa Indonesia itu menjemput kena bawa pesawat kemari. Mengundang. Dan kami insya-Allah akan sambut hangat kehadiran teman-teman daripada Indonesia supaya kita mengeratkan hubungan serumpun di antara Malaysia dan Indonesia insya-Allah. Dan kita juga mempunyai alumni daripada Indonesia yang telah pun menamatkan pengajian.
di Indonesia ini. Dan insya Allah kita juga mengharap agar daripada pondok pesantren ini bisa menjadi alumni bagi Uni Siraj insya Allah. Jadi itu saja daripada saya. Insya Allah kita ketemu di Malaysia nanti. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Ustadz Zaitun Rasmin atau siapa dulu nih? Warga lokal dulu kayaknya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pimpinan yayasan dan pimpinan pondok pesantren Persis Putri Bangil, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan terutama para putri-putri, para santri-santriwati yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat bersyukur pada Allah SWT dan sangat berbahagia bisa sampai ke sini. Yang sejak saya masih kecil sudah mendengarkan tentang pesantren ini. Ya, dulu saya waktu kecil juga pengen masuk pesantren, tapi saya hidup dan besar nun jauh di timur Indonesia, di Sulawesi Tenggara waktu itu. Tapi saya biasa dengar orang bilang. Dan setelah saya pindah tinggal di Jakarta pun, dan saya berteman baik dengan Ustadz Dr. JJ Zainuddin, Ketua Umum Persis. Ya. Belum ada kesempatan berkunjung ke pesantren Bangil, padahal selalu diinginkan. Di sini juga ada ya kawan-kawan saya, Ustadz Junaidi satu angkatan kita ya. Oh iya. Ustadz Imam Mudakir, alhamdulillah, oh iya. Tapi ya belum ada kesempatan. Walaupun beberapa kali sempat ke Jawa Timur. Tapi karena saya sebagai anggota Majelis Fatwa Negeri Perlis, maka alhamdulillah dalam rihlah ilmi atau safar ilmi kali ini saya sangat senang bisa ikut. Karena salah satunya saya ingin berkunjung ke sini. Makanya tadi saya minta izin sama Datuk Mufti. Mungkin hari ini saya balik ke Jakarta, tidak menyertai beliau sampai Sabtu ya di Surabaya. Karena ada kesibukan yang luar biasa. Tapi yang penting saya sudah datang ke Bangil, ya, ke pesantren Putri Bangil. Ya. Secara umum pesantren Persis Bangil itu sudah jadi nama yang melegenda, ya kurang lebih sama dengan mengikuti nama Hasan yang sangat melegenda rahimahullah rahmatan wasi'ah, ya, dan meliputi seluruh anak cucu, keluarga dan semua yang mencintainya dan kita semua insya Allah. Saya tentu merasa mendapat kehormatan bersama dengan Dewan Fatwa atau Majelis Fatwa Negeri Perlis yang sejak saya berkenalan dengan Sahibus Samaha Mufti Perlis Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, saya sangat tertarik dengan pola pikir dan pengetahuan yang sangat luas dari beliau. Jadi kami sering berdiskusi tentang banyak masalah-masalah di Asia Tenggara, di Nusantara terutama, dan alhamdulillah bersama beliau kami saya menyertai beliau
di Majelis Ilmuwan Nusantara membahas beberapa persoalan yang menyangkut persatuan dan ukhuwah umat Islam di Nusantara. Makanya nama majelisnya Majelis Ilmuwan Nusantara. Juga beliau memberikan kesempatan dan kerjasama waktu kami mengadakan Muktamar Rabitatul Ulama wa Du'at Janub Syarqa Asia, Persatuan Ulama dan Dai Asia Tenggara, yang kebetulan saya ketua umumnya, sekretaris umumnya Dr. JJ Zainuddin. Ya, kami bersama-sama mendirikannya di Jakarta tahun 2014. 2 tahun lalu alhamdulillah di Perlis, Ustaz Ahmad Junaidi hadir, Ustaz Imam Zakir juga hadir, kita sama-sama di muktamar itu. Jadi saya alhamdulillah sangat sering ke Perlis setelah muktamar itu, apalagi saya menjadi anggota atau salah satu anggota daripada Dewan Fatwa di Perlis. Alhamdulillah saya kira ini saja ya ungkapan yang ingin saya sampaikan, dan sebagaimana kami selalu dengan Ustaz JJ, dengan Ustaz Ahmad Faisal yang selalu membicarakan dan memperjuangkan Palestina untuk merdeka penuh, dan terutama untuk menghadapi genosida yang sampai saat ini masih belum berhenti, belum selesai, walaupun baru-baru ini sudah ada yang namanya perjanjian damai yang diinisiasi oleh Donald Trump, ya. Tapi nampaknya Zionis, ya, bahkan mungkin Donald Trump tidak serius untuk menghentikan genosida, apalagi untuk Palestina merdeka penuh. Ini kita ketahui keadaan yang sangat menyedihkan. 65.000 lebih dari saudara-saudara kita di Gaza yang terbantai secara biadab, diserang secara brutal. Kemudian semoga mereka semua jadi syuhada inda Allah, dan yang masih hidup diberikan kekuatan dan istiqamah, serta yang sakit diberikan kesembuhan, yang kelaparan diberikan makanan. Kita semua bilang amin ya rabbal alamin. Itu saja saya mengingatkan, jangan berhenti bersuara untuk Palestina, untuk Gaza, sampai genosida terhenti dan sampai Palestina merdeka penuh. Ini yang selalu kami demukan, suarakan, dan kami selalu bersama dengan Ustaz JJ dan juga kalau beliau berhalangan diwakili Ustaz Faisal, ya, salah seorang dari pimpinan pusat Persatuan Islam. Mudah-mudahan kita semua dengan doa-doa kita, dengan dukungan kita, dengan suara kita, genosida akan terhenti secepat-cepatnya. Amin. Dan kita tidak boleh berhenti bersemangat itu. Ya, semangat ini adalah modal utama. Maka untuk terus memperbaharui semangat kita, saya mengajak Bapak Ibu ini hanya silaturahim. Tapi saya kalau bicara Palestina, selama genosida tidak akan pernah saya tidak semangat dan tidak bisa saya berhenti. Dan alhamdulillah syarat Palestina ini saya akan selalu gunakan insya Allah, ya, sampai genosida terhenti. Mari kembali semangat kita dengan takbir 3 kali untuk saudara kita di Gaza. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zaitun Rasmin yang sudah menyemangati kita untuk terus menyuarakan Free Palestine, insyaallah. Selanjutnya Ustaz Devzi, masih ada yang, atau kita langsung masuk ke sesi dialog? Baik, untuk sesi pertama saya akan berikan dulu kepada santri putri yang mau bertanya. Ada 3 orang
silakan mengacungkan tangannya, santri putri. 3 orang yang diizinkan. Nanti Ustaz Imam boleh menunjuk siapa yang ngacung tangan dulu. Oh, kelas 6, boleh. Spesial kelas 6. Kemudian berikutnya bebas ya. Oh ya, mungkin dari kelas 1, 2 barangkali ada. Oke, silakan. Ada yang sudah tunjuk jari? Oke, udah ada Ustaz. Silakan ke depan ya, ke mikrofon dari MC. Jadi pertanyaannya di sini. Silakan. Kemudian dari kelas 6 silakan langsung maju ke sini untuk langsung menyampaikan pertanyaannya di mikrofon MC ya. Silakan. Sebelum bertanya nanti dikenalkan dulu nama, kemudian kelas dan asal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Aska Amira, kelas 2 asal dari Surabaya. Terima kasih saya sampaikan kepada panitia atas kesempatan kali ini dan juga kepada Datuk Dr. Muhammad Asri atas ilmu yang telah disampaikan yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Saya ingin bertanya untuk menambah pemahaman saya, Datuk. Kami para santri hidup dan belajar di lingkungan pesantren yang serba sederhana dengan fasilitas yang terbatas pula. Menurut Datuk, apakah keterbatasan fasilitas bisa menjadi penghambat kesuksesan seorang pelajar? Dan bagaimana cara kami agar tetap berprestasi dalam kondisi seperti itu? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Terus. Langsung dijawab atau penanya berikutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya ringkas saja ya. Saya rasa pendidikan yang penting itu ialah apa yang diajar di suatu tempat. Ramai tokoh-tokoh yang hebat dalam dunia ini menuntut ilmu atau memperoleh ilmu atau menghasilkan ilmu di dalam penjara. Saya tidak kata tidak perlu tempat yang bagus. Kalau kita ada tempat yang bagus, alhamdulillah. Tetapi kalau tempat bagus yang baik, tapi isi ajarannya itu kurang baik, dia tidak akan menghasilkan. Kalau isi ajarannya baik, tempatnya mungkin kurang baik. Kalau ada nekat yang bersungguh-sungguh, insya-Allah ilmu dapat diperoleh. Tapi kalau ada tempat yang baik, isi ajarannya baik, itu masya-Allah, ada ni'mah ala ni'mah. Ni'mah ala ni'mah. Kita berusaha untuk itu. Namun kita jangan jadikan tempat itu lebih utama daripada isi kandungan pengajaran dia itu. Kerana ramai tokoh-tokoh lahir kadang-kadang di tempat yang biasa aja, tapi muncul sebagai ulama-ulama yang besar, ulama besar. Dalam pendidikan, 3 hal yang utama. Yang pertama ialah kita perlukan muqarrar, kurikulum yang bagus, yang jelas membawa kita ke arah mana. Yang kedua, kita memerlukan mursyid atau memerlukan guru yang dapat memandu kita, yang dapat mengajar kita kurikulum itu dengan ajaran yang tepat. Yang ketiga, kita perlukan bi'ah, suasananya, bi'ah Islamiah. Bi'ah itu penting. Bi'ah yang mana sesuai dengan ajarannya. Kalau kita belajar agama tapi duduk di satu tempat yang kotor, tidak terurus, maka kita tidak akan menghayatinya.
Jika kita belajar agama tapi suasananya tidak agama, suasananya orang tidak beramal dengan agama, maka ajaran kita macam seakan-akan hanya teori saja. Jika kita belajar agama tapi tidak menjaga waktu, tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga adab, teman-teman di keliling kita bahasanya itu kotor, bagaimana mungkin untuk kita menyatakan kita ingin membesar dalam suasana yang sedemikian? Maka jika ada kurikulum yang betul, ada guru yang betul, ada suasana yang betul, yang baik, bi'ah salihah, kena ada al-muqarrar as-sahih, kena ada al-mursyid at-tayy as-salih, dan kena ada bi'ah as-salihah. Kalau ada 3 hal ini, insyaAllah kita akan dapat membentuk insan yang baik. Mungkin barang tempat kita itu kalau merujuk kepada tempat sederhana di sudut fasilitas itu perlu, tetapi bukan prioritasnya. Yang penting ialah bi'ah yang dibentuk suasana yang baik. Terima kasih. Dilanjutkan pertanyaan kedua dari kelas 6, silakan. Iya. Diperkenalkan, kemudian ya dari mana dan anaknya siapa gitu ya. Cik. Yang terhormat, untuk Bapak Rektor saya ingin bertanya, apakah beasiswa penuh itu maaf. Perkenalkan, nama saya Ulin Nuha, asal Bangil, kelas 6. Kan kita semua mau lulus. Nah, apakah untuk mendapatkan beasiswa penuh itu ada persyaratan-persyaratan khususnya atau untuk semua mahasiswa? Terima kasih. Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Untuk beasiswa itu, saya boleh katakan 1,500 pelajar yang sedang menuntut di Unisiraj sekarang ini semuanya ditanggung ataupun dibiayai oleh beasiswa. Semuanya, tidak ada yang terkecuali. Dan alhamdulillah bermula pada tahun hadapan 2026, beasiswa itu kuotanya dipanggil apa jatah? Kuotanya sudah pun dinaikkan daripada 450 orang penerima beasiswa setahun kepada 500 orang. Inilah syaratnya apabila diterima dan kuota ada, kita berikan. Jadi syarat itu berbeza mengikut program-program yang dipohon. Jadi saya telah memberikan link untuk memohon kepada Pak Ustaz FZ. Nanti Ustaz akan kongsikan setiap program. Kita ada 20 lebih prodi. Ada 20 lebih prodi S1. Jadi boleh mohon, lihat kepada kelayakan masing-masing, pensyaratannya, nanti boleh mohon, apabila diterima, perlu isi satu permohonan untuk mendapatkan beasiswa. Dan kita akan proses, insyaAllah. Jadi itu syaratnya, dapatkan surat offer letter dulu. Dapatkan surat kemasukan, penerimaan masuk. Apabila diterima, mohon untuk beasiswa dan insyaAllah kita akan proses. Dokumentasinya perlu sempurna, perlu cukup. Kalau dokumentasi tidak cukup, kita tidak boleh proses. Recommended. Dari pesantren. Perlu ada recommendation daripada pesantren juga. Nanti kalau boleh, saya akan datang semula ke pesantren ini untuk kita sign MOU. Lebih mudah. InsyaAllah.
kita ke sana. Ataupun pesantren boleh ke sana juga. Terima kasih. Baik, masih ada lagi dari santri? Ada lagi satu? Boleh. Ya, maju sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Akil Azara, kelas 2 asal Pasuruan. Terima kasih atas kesempatan ini dan kepada Datuk Dr. Muhammad Asri atas ilmu yang telah disampaikan, sangat bermanfaat bagi kami. Saya ingin bertanya, Datuk, sekarang banyak remaja ingin cepat berhasil tanpa mau berproses lama. Apakah budaya serba instan di zaman ini membuat pelajar jadi kurang sabar, mudah menyerah, bahkan menyalahkan keadaan? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya jawab ringkas. Sekarang ni serba instan, ada pro dan ada kontranya. Perkara baiknya ialah kita dapat ilmu itu dengan cepat. Dahulu kalau orang ingin menuntut ilmu, mungkin terpaksa melakukan rehlah kembara. Kena pergi ke negeri tertentu. Kalau daripada Malaysia mau ke Indonesia, banyak hari perjalanannya. Kena ada tiket perjalanan atau wang saku dalam perjalanan. Mau dengar misalnya Ustaz Imam, mau dengar Kiai Dr. Zaitun berbicara, kena datang ke tempatnya. Hari ini kita boleh tengok di YouTube dan kita sudah tahu apa yang dia beritahu. Dan kita juga dapat ilmu. Itu perkara yang positif, perkara yang baik bagi instannya. Dulu kita terpaksa cari banyak kitab. Hari ini kita tulis, dia telah bagi tahu. Kita terus boleh baca kitab itu di sini, ataupun jika kita tidak pasti, kita minta pada rujukan apa, kita tengok pada bukunya yang asli. Itu kelebihan. Kekurangannya apa? Kekurangannya mungkin orang kadangkala dia tidak mendapat pengetahuan keseluruhan ilmu. Kenapa? Kerana dia hanya baca page muka surat itu aja. Lalu dia memberikan pandangan pada suatu ilmu, sedangkan ilmu itu lebih luas daripada muka surat atau yang dia baca, halaman yang dia baca itu. Halaman yang dia baca, satu halaman dia baca, dia telah boleh memberitahu ini keputusannya. Kerana dia ingin instan jawapan. Ini adalah satu kekurangan. Kekurangan yang kedua ialah kekurangan barakah. Barakah ilmu maksudnya dia tidak, kadang-kala tidak melakukan kembara ilmu, terus menafikan kembara ilmu, dan apabila dia tidak menuntut ilmu daripada guru, kadang-kadang dia hanya memperolehi ilmu maklumat tetapi tidak memperolehi adab. Maka kadang-kadang ilmunya itu banyak tapi kasar orangnya kerana gurunya hanya di sini. Tapi kalau ia berguru dengan manusia, manusia akan membawa adab, bukan saja membawa ilmu. Saya teringat satu dialog yang disebut dalam sebuah buku mengenai satu orang Badui lah, orang Arab biasa. Apabila diberitahu bahawasanya sekarang kita tak perlu naik unta lagi, sudah ada pesawat. Satu tempat yang dahulu kalau nak pergi mungkin satu hari, dengan naik pesawat mungkin hanya 1 jam.
Orang Arab ini dia bertanya, pada zaman awal manusia ada kenderaan, pesawat, ada kereta. Kalau di Malaysia dipanggil kereta api, ada kereta. Dia punya persoalan dia yang pertama dia tanya, baki ataupun lebihan waktu. Jika sekiranya saya pergi 1 jam, dahulu saya pergi 1 hari, yang baki ataupun lebihan waktu itu apa akan saya buat? Karena dia belum biasa. Walaupun soalannya macam nampak bodoh, kau buatlah apa-apa kau ada masa. Tetapi ternyata tidak bodoh. Sekarang ni kita, patutnya saya mau datang ke Surabaya. Kalau zaman dahulu mungkin saya kena ambil 2 hari, 3 hari barangkali dengan kapal laut. Sekarang saya ambil mungkin 2 jam. Saya sampai ke sini. Tapi adakah lagi 2 hari yang sepatutnya saya ambil dahulu, saya telah manfaatkannya untuk memperoleh ilmu. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang selalu dijadikan rujukan oleh Kiai A. Hasan di dalam tulisan-tulisannya. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kembara dia daripada negerinya, daripada Syam ke Mekah untuk menunaikan haji, beliau telah menulis kitab Zadul Ma'ad 4 jilid ataupun campur sebahagian cetakan 5 jilid, termasuklah At-Tibbun Nabawi yang ada di dalam Zadul Ma'ad, yang menjadi rujukan hanya di dalam perjalanan saja. Kenapa? Karena semuanya di dalam kepalanya, karena dia tidak bergantung pada hal ini. Dan ini adalah kelebihan. Dan kita akan lihat ramai tokoh-tokoh yang menulis kitab di dalam penjara, Ibnu Taimiyah menulis kitab di dalam penjara, kerana mereka tidak bergantung pada hal ini. Itu kelebihan ilmu mereka. Kalau kita dapat manfaatkan masa yang Allah berikan, kerana teknologi ini kita ada bangsa yang banyak, keberkatan ilmu, kesungguhan kita, dan kita berdoa supaya Allah, Rabbi zidni ilm, Rabbi zidni ilma. Tuhan tidak pernah menyuruh doa dalam apa-apa dalam Quran untuk menambah apa-apa, melainkan hanya menyuruh kita berdoa menambah ilmu pengetahuan. Assalamualaikum. Baik, kita transisi ke tamu bapak-bapak atau ustadz atau mas-mas. Sebelum tadi closing pernyataan Dr. Mazeni menarik. Allah nggak perintahin nambah apa-apa, termasuk nambah istri nggak Ustaz ya? Enggak ya? Ya baiklah. Menambah istri ya? Iya. Boleh. Nambah boleh. istri boleh. Ya, Ustaz Kiai Dr. Zaitun banyak pengalamannya. Iya. Cuman pada nggak berani aja tadi ya. Baik, Ustadz Yusuf, ada lagi di sebelah sana Ustadz Hamid. Oh, kayaknya ini tamu yang jauh dulu dan datang lebih awal. Kemudian Ustadz Hamid dan terakhir Ustadz Yusuf, boleh ya? Moga Pak, boleh di mikrofon ini? Nggih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak dari Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis Malaysia. Perkenalkan, saya Naf'an Abu Mansur, perwakilan dari Pondok Pesantren Mas Kumambang Gresik, yang kemarin diutus oleh Ustadz Ibnul Mas'ud untuk bisa menghadiri acara ini. Dan tadi pagi juga kirim salam beliau kepada Mufti Kuasa Fatwa Negeri Perlis Malaysia dari beliau Ustadz Nidul Mas'ud. Saya punya 2 pertanyaan Ustadz. Pertanyaan pertama ini sifatnya umum. Kami mendengar negara atau negeri Perlis itu akhir-akhir ini saja. Sebelumnya tidak banyak mendengar apa itu negeri Perlis. Sementara kalau kita pelajari sejarah, di wilayah Melayu dulu sana ada negeri Kedah, ada kerajaan Kedah, ada kerajaan-kerajaan yang lain. Barangkali bisa menjelaskan tentang sejarah negeri Perlis ini secara singkat.
kapan adanya negeri Perlis ini dan bagaimana hubungan dengan negara Malaysia. Sehingga kita menambah wawasan pengetahuan kita tentang perkembangan sejarah Islam di wilayah Melayu. Nomor 2, berkaitan dengan perkuliahan ataupun beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa Indonesia. Pertanyaan saya berkaitan dengan visi dan misi dari perguruan tinggi. Kalau kita mengirim putra-putri kita ke perguruan tinggi luar negeri, ada satu pertanyaan yang sering kita ingin ketahui. Bagaimana perguruan tinggi itu bisa menjaga akidah dan fikrah santri-santri kita ketika kita kirim ke negeri lain untuk belajar agama atau belajar pengetahuan. Kita tahu bahwa di Malaysia mayoritas adalah mazhab Syafi'i. Secara akidah adalah Asy'ari. Ya. Kemudian serangan-serangan pemikiran dari kaum liberal juga sangat keras ke negara-negara Islam. Bagaimana perguruan tinggi ini memberikan sebuah jawaban kalau anak-anak kita kuliah di Perlis Malaysia, bagaimana perguruan tinggi menjaga akidah anak-anak kita, menjaga akhlak anak-anak kita, menjaga kepemikiran anak kita supaya tidak terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran sekuler dan sebagainya. Ini perlu untuk kita ketahui sehingga nanti ketika kita mengirim santri kita ke sana aman. Kita yakin bahwa santri kita aman ketika kita kirim sekolah di Perlis Malaysia. Barangkali 2 ini saja, Ustadz, tolong. Pertama adalah tentang ya secara singkat negeri Perlis itu siapa, bagaimana, asal muasalnya, pertumbuhannya dan sebagainya. Sebagai bagian daripada wawasan kita untuk mengetahui tentang negeri-negeri Islam di wilayah Melayu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mas Kumambang Gresik. Terima kasih kepada yang Ustaz yang bertanya. Saya berdiri kerana tak nampak Pak Ustaz. Ringkas saya Ustaz ya. Pertama pasal Perlis. Perlis ini negara bahagian, salah satu daripada provinsi di dalam negara Malaysia. Berada di sebelah utara. Bersempadan di perbatasan Thailand. Satu wilayah-wilayah orang Islam seperti Patani, Yala, Naratiwat, ini wilayah-wilayah orang Islam di Thailand. Juga wilayah orang Islam di sebelah Andaman. Ada 6 wilayah, Satun, Panga, Phuket, Krabi. Ini semua adalah wilayah yang ada orang Islam. Perlis bersempadan di perbatasan. Jadi kalau pergi ke Perlis, boleh juga masuk melihat orang Islam yang lain di Thailand. Perlis negara bahagian daripada Malaysia, dekat dengan Kedah, Persebatan Kedah. Di Malaysia ini dia agak beda dengan Indonesia ni. Urusan agama di Malaysia ini dikuasai atau diperintah penuh oleh raja pemerintah. Di Perlis itu, jika Bapak pernah baca tulisan Hamka, dia juga menyebut tentang Perlis ini. Kerana di Perlis itu hasil daripada gerakan pembaharuan sejak dahulu. Kalau Hassan meninggal pada November tahun 1958, tapi gerakannya dia lahir pada tahun 1880 lebih, tapi gerakannya pada 20-an. Saya rasa persis ini pada 1923 ya saya. Ya, 23. So, pada gerakan pembaharuan juga Perlis. Cuma bedanya versi yang lain ialah kaum pembaharuan mereka berjaya mempengaruhi istana Perlis, yakni raja. Lalu telah menjadikan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah
yang menghormati semua mazhab tapi tidak ta'assub, tidak terikat dengan ta'assub dengan satu mazhab. Pegangan itu ialah pegangan yang ada dalam konstitusi negeri, ada dalam undang-undang tubuh negeri. Jadi Perlis itu tidak menyebut tentang mazhab fikih yang tertentu. Perlis itu menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengiktiraf semua mazhab yang ada. Jadi dalam fatwanya tidak juga terikat, dan juga semangat reform itu ada. Di Perlis itu tidak ada majlis rasmi tahlilan umpamanya. Tahlilan dengan maksud kenduri-kenduri seperti itu tak ada. Tidak ada susah di Perlis itu bomoh-bomoh, dukun-dukun enggak ada. Dukun yang betul ada. Dukun yang jampi sukar. Tadi tidak ada ruang untuk dia. Masjidnya semua kalau lihat sama macam amalan yang persis di sini Muhammadiyah, amalan seluruh masjid Perlis sama. Kalau soal itu yang bapa tanya di Perlis, insya-Allah. Cumanya dalam hidup ini kita kena kembara untuk melihat lebih luas daripada yang kita lihat di tempat kita saja. Mengembara, kena safar. Safar itu menyebabkan kita lebih berfikiran terbuka. Sebahagian orang menyebut antara sebab tajamnya lidah ataupun tulisan Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, dia tulis banyak karya. Mungkin sebahagian peminat seni membaca Tuqul Hamamah, tapi kita cakap tentang Al-Muhalla oleh Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Kataan Ibn Hazm ini tajam. Kadang-kala kita rasa tak perlu dia sampai ke situ. Umpamanya ada pendapat dalam mazhab Hanafi yang boleh tolak, boleh sebut tabban li hadzal qaul wa li qailihi, celaka kepada pendapat ini dan tuan-tuan pendapat punya pendapat sekali. Tapi itu salatah Ibn Hazm, sedangkan dia yang kuat. Tapi Ibn Hazmin menyebut al-syamsu fi jawil ilmi muniratun lakin al-'aib anna al-matla'i al-gharbu. Aku ini mentaki yang berada di dataran ilmu, di langit ilmu, bersinar, tetapi kecacatan aku ini terbitnya sebelah barat, karena dia itu di Andalus dan dia tidak mengembara, dia tidak melakukan kembara itu, safar itu, dia ada, maka tajam sedikit. Tapi bukan saya nak mencerita tapi Hazmin, tapi saya nak menceritakan pelajar-pelajar kita jika kuat pegangannya, asasnya kuat, mabda'nya kuat, dia keluar melihat tempat yang berbeza, dia akan kembali dengan lebih kuat. Tapi kalau dia pergi ke tempat lain terus dia berubah, berarti asas yang kita tanam kepadanya belum rasikh. Dengar. Mungkin kena eko dia tu dikurangkan. Pak Ustaz, yang eko tu dikurangkan supaya tidak ada eko, hanya ada suara saja. Okey. Maka saya rasa kalau merujuk kepada soalan tadi, peringkat awal mungkinlah kita pun nak supaya bila dia belajar mengikut muqarrar yang betul. Tapi insya-Allah kalau muqarrarnya tak kena, kita marah sama Pak Rektor ini. Jadi insya-Allah kita pastikan muqarrarnya, cumanya biar dia pergi ke berbagai-bagai tempat dan melihat keberbagaian pandangan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengubah pandangannya daripada Iraq kepada dia ke Mesir. Pun begitu pandangan yang diubah tidak semesti lebih kuat. Ada beberapa belas qaul qadim masih dipegang sebagai yang lebih kokoh di dalam mazhab Syafi'i. Termasuklah amin dalam solat yang kuat itu qaul jadid, memperlahankannya.
Tapi qaul qadim lebih yang diamalkan oleh seluruh dunia nih. Saya rasa mungkin itu adalah merupakan pandangan saya. Dr. Zaitun mungkin ada pandangan karena dia juga ada pesantren. Saya tambah saja, kan kalau orang dari luar yang memberi penilaian kadang-kadang lebih objektif. Jadi kalau kalau anak-anak dari Persis masuk ke kampus di Perlis itu sudah sangat persis. Ya. Ya, itu jadi kalau Bapak Ibu ke Perlis, apalagi kalau di acara perkampungan sunnah yang dilakukan setiap tahun, itu suasananya saya kira kurang lebih dengan di masjid-masjid Persis ya. Alhamdulillah. Jadi suasana ibadahnya, suasana hijabnya itu juga terjaga seperti biasanya di kita. Termasuk masalah liberalisme. Ya, mereka sangat concern untuk mengatasi itu ya, sebab ya memang ini salah satu amanah ingin menjadi suatu negeri yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Makasih. Ustaz Jamid. Dan Ustadz Yusuf bisa nyambung ke depan sekalian, biar langsung dua penanya, karena waktu juga sudah agak siang. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hamid, alumni Pesantren Majelis Bangil tahun 2019. Saat ini tinggal di Banyuwangi, ujung timur Provinsi Jawa Timur, dan saat ini aktif di Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia. Yang pertama, saya sangat bersyukur acara silaturahmi ini artinya ada ukhuwah Islamiyah yang kuat lintas negara, dan tentunya ini menjadi hal yang harus kita terus kembangkan. Tadi saya sedikit menotis dari yang disampaikan oleh Ustadz Zaitun Rasmin, namun untuk pertanyaannya mengglobal. Bahwasanya tadi disebutkan bahwasanya perjuangan Palestina itu akan panjang. Tapi tidak hanya itu, perjuangan Islam akan terus berlanjut sampai kapanpun. Nah, sedangkan kondisi-kondisi umat Islam di Indonesia, Malaysia atau bahkan dunia itu tidak ideal. Oleh karenanya, karena perjuangan Islam itu harus terus berlanjut, sekiranya apa kiat-kiat untuk melahirkan generasi penerus? Saya rasa kiat-kiat itu sudah banyak dilakukan, seperti berdirinya pondok pesantren, berdirinya kampus-kampus, kemudian berdirinya kelompok dakwah, organisasi dakwah. Nah, pertanyaan saya tidak hanya sekedar kiat-kiat, namun strateginya seperti apa? Itu pertanyaan pertama. Terus kemudian pertanyaan kedua, saya tadi dibisikin sama Ustadz Ihab, Ustadz di pesantren. Ustadz Hamid, tolong ditanyakan kepada Bapak Rektor, kira-kira untuk beasiswa S2-nya tersedia apa tidak? Terima kasih. Terima kasih Ustadz Hamid dari Banyuwangi. Ustadz Yusuf. Oh, dijawab dulu ya. Oke, Ustadz Yusuf langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Soleh. Saya salah satu pengajar di Persis Bangil. Kebetulan mengajar tentang Sakofah Islamiyah. Jadi termasuk yang kontrliberalisme, sekularisme, dan aliran-aliran sesat. Saya ambil kalimat biar intinya dulu. Jadi pertanyaannya, bagaimana kebebasan beragama di Malaysia? Artinya bukan antara Islam dengan Hindu, tapi Islam dengan berbagai mazhab. Jadi saya pernah punya teman 2 orang perempuan Malaysia, mahasiswi, waktu kita sama. Umurnya 2 tahun lebih tua dari saya, jadi saya manggilnya makcik. Beliau pernah mengatakan ketika khutbah, itu khutbah-khutbahnya itu didoktrin. Gak boleh ngetrik pemerintah, gak boleh, pokoknya harus sama seperti yang diajarkan oleh di dalam pemerintah. Kalau enggak nanti kena banned. Nah, itu ada itu omongan tahun 2010. Saya juga pernah dengar dan saya baca dulu pernah
tokoh liberal, Islam liberal namanya Ulil Absar Abdallah pernah mau datang ke Malaysia. Itu H-1 udah fix, H-1 di Bennett. Itu perannya MUI, perannya Ustadz Rasmin ini untuk membenet. Akhirnya nggak datang. Itu tokoh liberal, Islam liberal. Ya, salah satunya ini karena MUI ini Malaysia mau dimasukin liberal. Nah, pertanyaan saya, jadi dari ini saya kepingin ada penjelasan bagaimana sih kebebasan beragama di Malaysia gitu. Apa harus mazhab Syafi'i semua? Kalau di sini kan masuk semua, yang liberal, yang Sufi, yang Syiah itu masuk semua. Itu pertanyaan buat Dr. Muhammad Asri, Mufti Perlis. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya dekat sama pertanyaan kedua tadi ya. Untuk Prof. Dr. Andes Muhammad Sukri. Apakah di Perlis ada beasiswa untuk S3? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yusuf ya. Beasiswa S3. S3 kan S3 ya. S3 S3. S1 belum, S2 belum, S3 baru. S3. Silakan Dr. Maza. Halo. Terima kasih. Dengar. Ya. Di Malaysia itu sedikit atau banyak bedanya dengan Indonesia. Di sudut pengurusan atau pentadbiran hal ehwal agama Islam. Agama itu diuruskan oleh pemerintah. Jadi macam Perlis umpamanya, saya cakap pasal Perlis dulu. Kalau pergi di masjid-masjid di Perlis, amalannya itu mesti mengikut apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Setiap negeri mereka ada jawatan kuasa fatwa, macam yang bapak-bapak, ibu-ibu lihat ni ada jawatan kuasa fatwa. Jawatan kuasa fatwa itu apabila mengeluarkan fatwanya, kemudian dijadikan undang-undang, harus wajib dipatuhi. Jadi kebebasan seperti di Indonesia ini kurang ada di Malaysia. Kalau pergi, maksudnya kalau bapak pergi ke negeri Selangor, negeri Sembilan, Johor, mau berbicara mengajar agama di sana, dia tidak benarkan jika berbeda dengan dia. Sebab itu ada larangan pada Buya Hamka dahulu untuk memasuki Johor disebabkan hal ini. Mungkin itu saya selalu sebut dalam ceramah saya, baca apa yang Buya Hamka tulis tentang teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor. Indonesia lebih luas. Di Malaysia bukan saja dia larang, maksudnya dia boleh mengambil tindakan, ditangkap. Kerana dia ada mahkamah sivil, mahkamah biasa, dia ada mahkamah syariah yang boleh mengambil tindakan terhadap kesalahan-kesalahan yang diklasifikasikan, diletakkan di bawah hal ehwal agama Islam, termasuk menyampaikan ceramah. Ada pro and con, ada perkara yang bagus dan tak bagus. Saya secara pribadi mempercayai bahawasanya pemikiran Islam berkembang dengan bebas, bukan dengan paksaan. Dan Islam yang benar dapat bersaing dengan aliran-aliran yang lain jika diletakkan di atas pentas ataupun di atas tempat persaingan. Boleh. Cuma undang-undang membantu. Jika undang-undang itu benar-benar berfungsi ke arah kebaikan,
Tapi kalau ia berfungsi sekadar untuk mengekang pandangan yang berbeda tanpa alasan, hanya kerana awak berbeda dengan saya, saya tidak lagi mau mendengar, kerana itulah keputusan yang telah kami buat. Kerana contohnya, kerana awak bukan mazhab Syafi'i, maka awak tak boleh mengajar. Itu berlaku. Kerana awak bukan Asy'ariyah Maturidiyah, awak tak boleh untuk mengajar. Berlaku di Malaysia. Dan ini perkara-perkara yang mungkin menghalang perkembangan intelektualisme dan menyebabkan sikap sektarian yang begitu teruk dan autokrasi agama yang mungkin menghalang rakyat untuk lebih terbuka. Namun di zaman ini tidak menjadi masalah besar, kerana kita semua dapat ada yang ini. Semua orang telah mendengar berbagai pendapat melalui hal ini. Adapun dalam menghadapi aliran-aliran yang mungkin menyimpang, kuasa agama bagus. Di Malaysia, ajaran-ajaran yang teruk tak boleh dikembangkan. Walaupun kebelakangan ini sudah datang ajaran kubur, kuburiun, dah datang memuja-muja kubur yang bukan-bukan. Banyak juga yang datang itu dari Indonesia, yang dibawa ke Malaysia. Itu masalahnya. Ulil absar pun daripada Ulil absar pun daripada Indonesia juga. Marah dia, marah je akhir. Jadi itu juga ada pro and con. Terima kasih. Uni Siraj mempunyai program diploma S1, S2 dan S3. Cuma untuk S2 dan S3 itu beasiswanya hanya merangkumi yuran pengajian. Untuk penginapan dan juga biaya hidup ataupun sara hidup tidak disediakan. Cuma kalau S2 dan S3 itu pelajar yang datang daripada Indonesia, mohon untuk menginap di asrama dan kita mempunyai lebihan capacity untuk accommodate pelajar-pelajar S2 dan S3, insya-Allah kita akan berikan. Sekarang ini capacity kita memang tidak penuh lagi, boleh lagi. Jadi ada ruang. Program S2 dan S3 ini merangkumi pengajian agama, pengajian bahasa, bisnes dan juga muamalat. Kesemuanya ada S2 dan S3. Dan program S2 dan S3 yang dijalankan di Uni Siraj sekarang ini, kesemuanya kita panggil penyelidikan penuh. Hanya menulis disertasi, tesis. Perlu hadir satu semester untuk manahijul bahath. Apa dipanggil? Manahijul bahath? Metodologi kajian sahaja, satu semester. Kemudian boleh terus menulis disertasi, tesis. Jadi lebih mudah lah untuk join program S2 dan S3. Dan insya-Allah ke depan kita juga akan menawarkan S2, S3 yang mixed mode. Perlu menghadiri kuliah dan juga perlu menulis disertasi. Coming soon insya-Allah. Wallahu a'lam. Ya, saya dapat bagian juga rupanya untuk menjawab nih. Saya melanjutkan dulu sedikit tentang perbedaan Indonesia dan Malaysia dari sisi positif negatif yang tadi itu, yang disampaikan oleh penanya ataupun jawaban dari Dato' Mufti. Sebetulnya ini masing-masing punya kelebihan. Kalau di Indonesia,
kita punya kelebihan kebebasan. Ya, kebebasan, tidak perlu surat. Mau ceramah di Bangil, saya dari Sulawesi, nggak perlu surat ya. Ya, atau orang Bangil mau ke Sulawesi, ke Sumatera tidak perlu. Kalau di sana tidak bisa ceramah. Beliau sekalipun ya, itu di negeri lain kalau tidak ada izin atau surat tauliah dari jawatan kuasa agama di situ. Tapi ada kelebihannya juga di Malaysia. Di Malaysia aliran sesat itu tidak mudah berkembang, apalagi kalau dia masif ya, dan mengorganisir banyak orang mengambil sarawat ya, mengambil kekayaan atau harta umat, tidak mudah. Ya, jadi di sana tidak gampang orang bikin lembaga zakat padahal nggak benar ya, abal-abal atau apa tidak ya. Atau aliran sesat. Ya, dulu Al-Arqam, Darul Arqam misalnya, itu diputus sesat dan ditutup. Baru-baru ini ada ternyata reinkarnasi, kebangkitan awal, kebangkitan kembali dari Darul Arqam yang di Malaysia. Namanya Global Ikhwan. Itu ternyata penyimpangannya tidak kurang dari Darul Arqam ya sebelumnya, bahkan banyak lebih parah. Ini alhamdulillah jawatan kuasa fatwa Perlis itu berhasil menyelidiki, kalau di sana menyiasat, menyelidiki lalu kemudian memusyawarahkan dan memfatwakan sesat dalam waktu singkat. Keputusan itu dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk melarang dan memenjarakan orang-orang yang melakukannya. Ini juga satu yang positif. Termasuk yang positif bahwa Malaysia agama resmi negara adalah agama Islam. Ya, maka ya kita berharap itu juga bisa terus dipertahankan karena ini sangat positif. Ya, kalau di Indonesia ini jangankan mengaku nabi, mengaku Jibril, mengaku Tuhan, tak ada yang tangkap. Ya. Ya. Kecuali kalau sudah meresahkan, banyak masyarakat yang melapor, meresahkan. Nah itu kadang-kadang bukan aliran sesat, dilarang juga, hanya karena dianggap meresahkan. Ini keadaan. Baik, itu saya tambah tentang penjelasan Shahibus Samah Dato' Mufti tentang pertanyaan masalah Palestina dan bagaimana keadaan umat. Mungkin kita jawab dulu atau kita lihat tentang masalah penyiapan umat ke depan. Sebetulnya kita ini umat Islam, umat yang dijanjikan tetap untuk menjadi umat yang jaya. Setiap kali umat jatuh itu ada harapan untuk jaya karena ada ayat yang dengan tegas, bahkan banyak ayat ya, wal aqibatu lil muttaqin wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, dan banyak sekali ayat seperti ini. Apalagi secara mendasar kita memang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi persoalannya bagaimana untuk kembali pada kejayaan itu. Dan inilah yang alhamdulillah sedikit banyaknya kita lakukan, termasuk Persis ya. Ini nyebutnya Persis atau Persis? Persis. Sama-sama. Ya, yang luar biasa dengan sekolah-sekolahnya, pesantren-pesantrennya. Ini masuk dalam apa yang ditulis oleh Ustadz Imam Mudakir, I'dad al-Jil al-Islami, I'dad al-Jil al-Rabbani, yang alhamdulillah kita berjalan. Tapi hari ini yang benar-benar sudah menunjukkan kualitas sebagai Jil Rabbani, hasil pembinaan, hasil pengajaran, itu adalah saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Mereka dalam kurun waktu 50 tahun berhasil melahirkan satu generasi yang sangat kuat. Ya, subhanallah. Ini saya mau bercerita. Kemarin ada video, tentu dalam bahasa Arab karena tokoh Palestina, yang menyampaikan bagaimana perjuangan Palestina, khususnya Gaza ini, itu hanya kira-kira dalam 3 ayat prosesnya. Ya, subhanallah. Yang pertama,
surah Al-Anfal ayat 60. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah menghadapi para Zionis Israel itu yang sejak tahun 48 menjajah dan mengusir serta membunuh orang-orang Palestina. Dengan apa saja yang kalian mampu, bukan dengan apa yang kalian bisa mengalahkan mereka. Ayatnya kata ulama Palestina ini, yang kalian mampu, bukan yang kalian bisa mengalahkan mereka. Dan mereka sudah buktikan itu. Yang kedua, ayatnya kata sang ulama ini di surah An-Nisa ayat 84 ya. Faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak wa harridil mu'minin asallahu ayyakuba ba'sal ladina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Itu saja. Jadi mereka berjuang dan memberi semangat selalu pada anak-anak mereka untuk berjuang. Kan begitu ya. La tukallafu illa nafsak. Sesuai kemampuan saja. Dan bagaimanapun tetap yang membalas adalah Allah SWT. Asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Dan di surah Al-Anfal ditegaskan, falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Yang ketiga, ayat yang disebut ulama tersebut di surah Al-Ankabut 69 kalau tidak silap. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Saya menangis waktu melihat penjelasan ini. Kata mereka bahwa kami dahulu memulainya hanya dengan batu-batu kerikil, batu-batu kecil yang kadang pakai ketapel. Ya. Kami mulai dengan itu. Allah tunjukkan 10 tahun kemudian kami mulai dengan pisau dapur. Sebetulnya perjuangan dengan batu, dengan pisau dapur untuk orang Indonesia pasti kita paham. Karena dulu kita dengan bambu runcing melawan penjajah Belanda, Jepang yang punya senjata otomatis, ya, senjata modern. Kata mereka, coba lihat perjalanan dari batu kerikil sampai rudal. Mereka sekarang pakai rudal, pakai soruh, ya, pakai soruh untuk melawan Zionis. Dan soruhnya itu dibuat di dalam Gaza yang sangat sulit, diembargo 16 tahun, diboikot 16 tahun. Jadi mereka diblokade, bukan boikot, diblokade 16 tahun, tidak bisa masuk barang-barang dan diembargo secara ekonomi 16 tahun. Sekarang sudah 18 tahun. Subhanallah. Mereka bisa dari batu menjadi rudal. Ini apa? Kata mereka, bukan karena kami pandai, tapi karena pertolongan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah berikan petunjuk pada mereka. Memang orang-orang Gaza mengikuti asbab tentang iman, tentang ilmu. Ini luar biasa. Orang-orang Gaza Palestina pembelajar luar biasa. Baik dalam ilmu agama, hafal Quran maupun ilmu terapan. Ya, ini Masya Allah. Jadi jawaban pada Ustadz siapa? Insya Allah kita bisa. Kita mulai semuanya. Satu hal dari peristiwa tadi dan yang disampaikan para ulama ini adalah semangat yang harus ditanamkan. Salah satu modal utama untuk keberhasilan adalah semangat. Semangat ini bisa menjadi pintu, bisa menjadi kunci segala-galanya. Seperti ada pada mereka. Syekh Ahmad Yasin dalam keadaan lumpuh. Mungkin dia tidak tahu bagaimana bisa sampai ke seperti sekarang. Tapi dengan penuh semangat. Bahkan Syekh Ahmad Yasin mengatakan, mungkin Israel akan hancur 2027. Ya, sekarang tanda-tanda itu semakin jelas. Betul? Betul. Betul apa betul? Betul. Amin. Amin Ya. ya Rabb. Secepatnya insya Allah. Nah, sekarang saya mau tutup. Karena ini ayat tadi dalam Al-Quran. Waharridil mu'minina. Bangkitkan semangat. Kalau di ayat Al-Anfal itu lebih ada sifatnya. Waharridil minal qital. Ini waharridil mu'minin secara umum. Semangat berjuang. Saya izin pada Samahatul Mufti. Saya izin Bapak Ibu untuk kita sama-sama menyampaikan di sini dan kalau bisa direkam dari pesantren Bangil. Kita bangkitkan terus semangat untuk melawan genosida dan kemerdekaan Palestina.
Saya kasih contoh yelnya, stop genosida, save Gaza. Ya, kalau kita pakai bahasa Inggris karena teman-teman kita di Malaysia tak akrab dengan genosida. Stop genocide, save Gaza, free Palestine. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Sekali lagi bisa? Bisa. Siap? Siap. Izin sambil berdiri. Ya. Izin sambil berdiri. Yang bisa berdiri. Ya. Putri-putri semua berdiri. Ya, hadirin Ya. silakan berdiri. Semua Santri-santri, berdiri. Saya boleh berdiri sebetulnya tidak semuanya. merencanakan ini. Tapi demi tadi semangat adalah modal dalam perjuangan. Kita mulai. Ya. Nanti terakhir kita tutup dengan takbir. Sekali lagi, stop genocide, save Gaza, free Palestine. Ya, baik, sama-sama. Stop genocide. Stop genocide. Stop genocide. Stop genocide. Save Gaza. Save Gaza. Free Palestine. Free Palestine. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa tadi?